Tapi sebelumnya akan ada pujian istimewa dari paduan suara Voice of Joy yang akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan judul Do Not Be Afraid.
Terima kasih paduan suara VOJ yang tetap bagus dalam menyanyikannya dan lebih bagus lagi. Kalimat terakhir saya sangat senang itu ya, janganlah takut, kau milikku. K-nya huruf besar, jadi kita milik Tuhan, jadi jangan takut menghadapi apapun juga. Terima kasih paduan suara VOJ, tepat sekali dengan temanya hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat pagi. Gemeter saya di mimbar ini. Udah lama nggak di sini. Saya bersyukur dapat kembali berdiri di mimbar ini. Mimbarnya baru kelihatannya ya. Oke. Saya merasa senang oleh karena kesempatan yang baik ini. Terhitung sudah sejak April sampai November ini sudah 7 bulan jalan ya, 7 atau 8 bulan ya. Saya bersyukur oleh karena bisa bersama-sama kembali. Saya di Semarang berdua dengan istri. Karena Theo dan keluarganya di Balikpapan, Krishna dan istrinya ada di Condet. Jadi saya berdua dengan istri. Tapi walaupun kami berdua, kami tidak kekurangan acara. Saya bersyukur, saya baru masuk ke Semarang selang 1 bulan, kemudian saya dimasukkan dalam grup pendeta-pendeta tua. Namanya panutan. Gitu. Panjang umur di tangan Tuhan, itu namanya. Itu kelompok pendeta-pendeta yang sudah 60 tahun ke atas atau yang sudah menyelesaikan tugas pelayanannya di gereja. Belum lama dimasukkan grup, menjadikan anggota, langsung ketuanya panggil saya, Pendeta Sutarman dulu dosen saya waktu di STBI. Pak Radik, kalau dia panggil saya Mas itu, Mas, aku minta tolong ya. Apa pendeta? Aku diminta oleh BPN jadi ketua panutan. Mas Radik tak jadikan sekretarisku ya. Waduh, aku gitu ya. Pekerjaan lagi. Saya bilang, pendeta, kalau itu untuk Tuhan, untuk semuanya, saya siap sepanjang saya bisa. Senang sekali, ya, senang sekali. Dan salah satu kegiatan yang kami lakukan, kami berkunjung ke beberapa persekutuan yang ada. Kami pernah berkunjung ke Semarang, ke Jogja, ke Solo untuk menghadiri persekutuan panutan. Ya, senang sekali ketemu dengan yang sepuh-sepuh, ya, yang sudah ada yang sudah pakai kursi roda, ada yang sudah jalannya selalu pakai tekan begitu, ada yang harus selalu dipapah di sama istrinya gitu ya. Tapi juga masih ada yang seger buger seperti saya. Maaf. Ya, oke. Nah, saya sudah berkunjung kemana-mana dan bulan Januari panutan melaksanakan persekutuan nasional. Pendeta Yul sudah dapat undangan belum? Sudah ya. Januari tanggal 25 sampai 27, doakan ya supaya kami mampu melaksanakan itu. Nah, di dalam persekutuan itu, karena pendeta-pendeta sepuh sebagian besar sudah tidak menggembalakan, maka dari BPN meminta supaya peserta jangan diminta kontribusi yang banyak. Waduh, 3 hari tidak boleh minta kontribusi yang banyak, terus boleh duit dari mana? Lalu akhirnya kami merancang, akhirnya setelah kami hitung untuk 3 hari itu kami memerlukan dana per orang sekitar 750.000 karena tidurnya di hotel, bintang telu apa papat ya, enggak tahu, bintang 3. Ya. Lalu kemudian kami waktu mau nyusun bingung, lah 750 per peserta dapat dari mana? Padahal hanya diminta oleh BPN paling banyak yang siap kontribusi itu adalah
300.000. Ini yang dari Jakarta dan Bandung, gitu ya, 300 per orang. Sehingga kami harus mensubsidi yang dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur paling banyak 200. Yang dari luar kota, dari luar Jawa, jangan lebih dari 100 diminta kontribusi. Karena mereka sudah transportasinya banyak katanya itu ya. Makin bingung lagi. Ya. Karena itu maka kami berdoa terus, kami harus mencari paling tidak mensubsidi 500.000 per orang dari jumlah hadir sekitar 170 orang. Jadi kurang lebih kami harus mencari duit 80 juta sampai 85 juta. Bapak Ibu kalau berkenan, endingnya gitu ya, kalau bisa mensubsidi 1 orang atau 2 orang, kecil itu sekali makan cukup itu gitu ya. 500 orang kalau 500.000 subsidi 1 orang, kalau 1 juta cuman 2 orang ya. Kalau Bapak Ibu berkenan untuk mensubsidi para hamba Tuhan yang sudah kerja keras waktu mudanya sekarang tinggal menikmati kebersamaannya, silakan menghubungi saya ya. 1 orang atau 2 orang atau 4 orang, kalau 1 orang cuma 500, 2 orang cuma 1 juta, 4 orang cuma 2 juta. Itu sama dengan Bapak Ibu kalau ngopi-ngopi di warung itu bareng-bareng sekali sudah 1 juta itu ya. Itu sudah mensubsidi 2 orang. Maaf ini kok minta sih saya. Saya minta bukan untuk diri saya sendiri. Oke, nanti tolong kalau ada beritahu kami. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya diberi tema untuk menyampaikan khotbah hari ini dengan judul bertahan dalam penganiayaan. Kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman-Nya. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, biarlah firman-Mu memberkati kami. Dan firman-Mu membuka kami supaya hati kami terbuka untuk pertolongan yang Tuhan berikan di saat kami ada di dalam penganiayaan. Hamba-Mu yang Tuhan percaya melayani-Mu dengan segala kekurangan yang ada, hamba-Mu berserah, Tuhan pimpin kami supaya firman Tuhan tersampaikan dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu saya diberitahu temanya bertahan dalam penganiayaan, saya kaget. Kagetnya apa? Timbul pertanyaan secara spontan. Apa orang Kebayoran sekarang sedang dalam penganiayaan ya? Saya berharap tidak. Ini hanya satu persiapan kalau menghadapi suatu penganiayaan. Sehingga sudah siap. Namun kalau ada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekarang yang sedang ada di dalam suatu penganiayaan, ada dalam suatu pencobaan, mungkin firman Tuhan ini dapat menolong dan memberkati kita semuanya. Nah, tidak ada seorang pun di dunia ini, semenderita apapun hidupnya sekarang, yang pernah merencanakan saya mau berencana hidup menderita. Saya berencana hidup dalam penganiayaan. Tidak ada. Semua orang pada umumnya merencanakan hidup bahagia. Merencanakan hidup yang sukacita. Merencanakan hidup yang penuh dengan kedamaian. Namun bisa jadi oleh karena satu dan lain hal, kita bisa berada dalam penganiayaan itu. Sekarang ini dunia kan sedang heboh. Kalau Rusia dan perang? Ukraina jauh dari kita. Bukan jauh lokasinya saja, tapi keterkaitannya dengan kita sangat-sangat jauh. Tapi coba kalau kita pikirkan, Israel dengan sebenarnya Palestina apa Hamas sih? Enggak tahu itu. ya, antara antara Israel dengan Hamas, kalau boleh katakan begitu ya, itu dekat sekali dengan kita, bukan dekat jaraknya, tetapi hubungan emosionalnya, sehingga di mana-mana sekarang di luar banyak orang yang membawa dus dengan bolongan kecil di depan.
Save Palestina. Minta sumbangan untuk bantu mereka. Dan pemerintah pun melakukan itu. Yang lebih parah lagi, sangat dimungkinkan situasi yang demikian bisa digoreng ke sana kemari. Bisa terjadi di Indonesia, berarti Kristen Israel, berarti Kristen. Wah. Dan sebagainya. Sehingga timbul tindakan-tindakan anarkis. Bukan hanya di sana, tapi di sini bisa muncul kalau pemerintah tidak mengantisipasi dengan baik. Kalau itu terjadi, penganiayaan terjadi dalam kehidupan kita. Bisa terjadi demikian. Oleh karena itu maka kita harus tetap waspada. Dan firman Tuhan hari ini bertahan dalam penganiayaan. Tepat sekali. Saya akan fokus kepada situasi kalau kita sudah ada di dalam penganiayaan. Bukan bagaimana kita menjaga supaya tidak teraniaya. Enggak. Ya, kita fokus kepada bagaimana kalau kita ada di dalam penganiayaan. Karena judulnya adalah bertahan dalam penganiayaan. Oke. Kalau kita memperhatikan kitab Injil Yohanes yang tadi kita baca. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang 3 yang sudah kita baca tadi. Dan kalau kita memperhatikan secara keseluruhan Yohanes pasal 16 dan Yohanes pasal 17, itu adalah wejangan, maaf, mungkin kalau wejangan agak asing bagi sebagian orang, nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Pasal 18. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan akhirnya tidak bersama-sama dengan para murid, berarti para murid ditinggalkan oleh Tuhan. Sudah ada wejangan dari Tuhan Yesus. Ini menjadi saat yang baik karena kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah menyampaikan wejangan ini sebelumnya bersama-sama. Baru pasal 16 ini diungkap apa yang akan terjadi pada diri para murid setelah Tuhan Yesus meninggalkannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan dengan baik, pasal 16 dari Yohanes, saya akan bacakan walaupun tadi sudah dibaca. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Supaya kamu jangan kecewa. Kamu akan setelah Tuhan Yesus tidak bersama-sama, dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para murid, sebelum Tuhan Yesus ditangkap sudah menyampaikan wejangannya, nasihatnya. Jangan kamu kecewa dan jangan tidak mengikut aku lagi. Dengan kata lain, jangan kamu berbalik kepada jalan lama. Dengan kata lain, bertahanlah. Kalau nanti kamu dianiaya, kamu dikucilkan, bahkan dikatakan ada orang yang membunuh kamu. Karena apa? Mereka itu semakin giat melakukan tindakan-tindakan penganiayaan. Oleh karena ada dalam pikiran mereka, karena dikatakan mereka menyangka bahwa ia melakukan itu mereka menyangka ia sedang berbuat bakti bagi Allah. Lucu ya, berbuat bakti, berbakti kepada Allah dengan jalan melakukan penganiayaan. Sangat-sangat disayangkan, maka tidak heran kalau kita sering mendengar ada suatu pembakaran tempat-tempat ibadah, melarang tempat-tempat ibadah diselingi dengan sebutan-sebutan, kalimat-kalimat yang menurut mereka ini bukti bakti kita kepada Allah. Allahu Akbar. Tuhan Maha Besar, menganiaya orang dalam nama Tuhan. Oke, itu kita kesampingkan. Ya.
Itu penyebab-penyebabnya. Saya tidak akan bicara tentang penyebabnya. Ada banyak penyebabnya. Tetapi hari ini akan kami bicarakan. Satu. Pada umumnya, orang merespon kalau sedang dalam penganiayaan ini kira-kira seperti ini. Ini secara berurutan ya. Saya nggak tahu. Logikanya umumnya begini. Ya, respon umum orang pasti ada yang tidak umum, pasti ada yang perkecualian. Orang pada umumnya kalau sedang dalam penganiayaan, pertama itu ya saya berusaha untuk menahan diri, berusaha untuk bertahan, karena siapa tahu mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan. Namun lama-lama berubah pikirannya. Mereka menunjukkan sikap tidak senang. Gak senang aku kalau diperlakukan seperti ini. Tapi kalau masih terus berlanjut, mereka menyatakan ketidaksenangannya dengan kata-kata, ngomong, ngomel. Dan bahkan pada bagian yang keempat saya sebutkan, dia mengeluh dan marah-marah. Itu ciri khas bangsa Israel ya. Ngomongnya baik, pelan-pelan, lama-lama marah-marah. Bukan hanya kepada orang, tapi juga kepada Tuhan. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, tidak terselesaikan dengan baik, akhirnya apa? Mereka melakukan perlawanan dengan tindakan kekerasan sami mawon dengan penganiayaan yang dialami. Sama saja, dia mengalami penganiayaan dengan tindak kekerasan yang ada, akhirnya dia juga akan melawan dengan tindak kekerasan yang ada. Apa bedanya? Juga dia. Berarti dia juga melakukan penganiayaan. Itu berlaku hukum dunia. Penganiayaan balas penganiayaan. Itu bukan kita banget. Nah, lalu bagaimana sebaiknya? Saya akan mengupas ada dua hal. Kalau kita dalam penganiayaan. Mengapa kita harus bertahan? Pertama, mengapa kita harus bertahan? Lalu yang kedua, bagaimana cara bertahan? Yang pertama, mengapa kita harus bertahan? Loh, kan kita punya power, kita punya kekuatan. Bagaimana kita dapat bertahan? Tuhan mengatakan kita harus bertahan. Kenapa kita harus bertahan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan. Mengapa kita harus bertahan? Bisa dilihat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 40 yang sudah saya sebutkan di sana. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah. Itu tintanya kurang sedikit, L, mestinya H itu. Ya, tintanya kurang itu. Mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka melepaskannya. Ini terjadi dalam Kisah Para Rasul. Siapa yang disesah? Siapa yang dilarang untuk berkata-kata? Rasul-rasul. Kata rasul-rasul menunjukkan tidak sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau kita sedang ada di dalam penganiayaan, yakinlah sebenarnya bukan hanya kita yang dianiaya, kita tidak sendirian dianiaya. Sering kan kita berpikir, kok hidupku menderita, hidupku teraniaya. Kalau itu loh, nggak pernah menderita. Kalau itu loh, nggak pernah dianiaya. Saudara jangan sering-sering lihat ke atas ya, pegel sini. Lihat atasnya pegel. Ya. Tapi kalau kita lihatlah ke bawah, wah, dia lebih parah dari saya menderitanya, dia lebih parah dari saya teraniayanya, dia lebih parah. Lihat bawah. Saudara, lebih bisa bertahan mana? Melihat atas dengan melihat ke bawah. Melihat ke bawah, ke atas gampang pegel. Di sini. Artinya apa? Jangan sering-sering kita berkaca kepada yang di atas kita, berkaca kepada yang di bawah kita. Supaya apa? Supaya kita, oh ternyata aku tidak sendirian. Ternyata masih banyak orang-orang yang menderita lebih parah dari saya. Sehingga saya, happy saja.
Jadi yang pertama, supaya kita bisa bertahan, lihatlah masih banyak orang-orang mungkin selevel dengan kita atau mungkin lebih bawah dari kita yang mengalami penderitaan sama dengan kita atau mungkin lebih parah dari kita. Penganiayaannya itu akan menolong kita lebih bersabar dan bisa bertahan. Ingat ya Bapak Ibu ya, jangan sering melihat ke atas supaya tidak pegel di leher sini. Bahaya kalau sini sudah pegel. Harus pakai bantal yang mahal itu harganya itu kalau tidur ya. Oke, itu yang pertama. Saya cepat aja ya, praktis saja. Yang pertama. Yang kedua, nanti fokusnya pada cara ya, lebih fokus. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Di sana dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Yang pertama tadi kita tidak sendirian. Tenang, ada temannya. Yang kedua kita meyakini bahwa kalau kita ada dalam tekanan, ada dalam pressure penderitaan penganiayaan, yakinlah bahwa kita tidak akan sampai tergeletak. Tadi pagi saya nyanyikan dikit ini ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Bagus kan? Tangannya benar ya? Ya, Tuhan menopang tangan kita. Kita tidak akan sampai tergeletak separah apapun kita dalam kondisi teraniaya, separah apapun dalam kita terjatuh. Yakinlah kita tidak akan tergeletak. Amin. Kenapa ada orang bunuh diri? Orang bunuh diri itu mesti dia merasa menderita. Mungkin dia merasa teraniaya. Mungkin dia merasa kekurangan. Ada pressure, ada tekanan hidupnya. Kalau nggak ada tekanan hidup, nggak mungkin akan bunuh diri. Lagi senang-senangnya, saya mau bunuh diri. Nggak ada. Mesti ada dalam tekanan. Nah, kalau orang yang ada dalam tekanan itu kemudian merasa, aduh saya sudah tidak kuat, saya tidak kuat, udah mendingan saya bunuh diri. Itu namanya dia tidak menyadari bahwa Tuhan akan menopang kita saat kita ada dalam kondisi jatuh seperti itu. Saya bersyukur, saya jarang sekali mendengar anak Tuhan demikian, walaupun pernah ada dulu. Orang Kristen bunuh diri rame-rame, istri dan anak-anaknya nulis surat pada bapaknya yang sedang di kantor, Pak, saya duluan ya ke surga bersama dengan anak-anak. Nanti susul kami bunuh diri. Ngawur aja. Ya. Oke, baik. Itu tidak sampai tergeletak. Jadi mengapa kita harus bertahan dalam penderitaan? Yang pertama, kita tidak sendiri. Yang kedua, kalau kita ada dalam posisi itu, Tuhan pasti akan menopang kita sehingga kita tidak akan tergeletak. Nah, sekarang yang kedua, ini yang intinya. Oke, saya mau bertahan. Terus piye? Maaf. Muncul bahasa Perancisnya. Bagaimana caranya? Karena sudah 7 bulan di Semarang sehingga muncul lagi. Enggak di Semarang aja kadang-kadang muncul ya waktu itu ya. Ya, ini lebih sering muncul ya. Lalu sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan? Diakon bisa minta tolong. Ini tanda-tanda memang sudah panutan. Bagaimana caranya sekarang? Supaya kita dapat bertahan dalam penganiayaan. Kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3.
Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3. Itu sudah saya sebut di situ, kalau mau mengecek di Alkitab masing-masing lebih baik. Ya. Saya bacakan ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Banyak orang mengatakan Yakobus ini ngawur. Kita menderita, kita ada dalam pencobaan, kok menganggap itu kebahagiaan? Berarti rumusnya kebahagiaan menderita. Atau kebahagiaan sama dengan menderita. Itu ngawur. Banyak orang mengatakan begitu. Saya juga tidak setuju kalau dikatakan kebahagiaan sama dengan menderita. Saya juga enggak setuju. Jadi jangan jadikan ini definisi ya. Kebahagiaan sama dengan penderitaan. Seperti dalam kalimat ini. Bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Yakobus menuliskan ini bukan hanya dengan tulisan semata-mata. Dia mengatakan mengajar semata-mata, tapi dia berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia amati. Kita tahu Yakobus ini adalah adik kandung Tuhan Yesus dari seorang ibu yang namanya Maria. Penulisnya, ya, penulis kitab Yakobus ini adik kandung dari Tuhan Yesus, lahir dari rahim Maria. Waktu Tuhan Yesus masih ada, Yakobus berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Kalau orang-orang pada umumnya hebat, kemudian kagum dengan Tuhan Yesus, dia tidak begitu percaya dengan kakaknya itu. Dia nggak percaya dengan kakaknya itu. Saya tahu itu kakak saya kok. Banyak orang yang menyanjung-nyanjung, itu siapa? Dia masa bodoh, dia nggak percaya. Dia hanya melihat kakaknya sering jalan-jalan pergi kemana-mana, ada pengikutnya banyak. Dia melihat itu. Dia juga sering melihat bagaimana orang mencemooh dia, orang menyanjung dia. Dia melihat Yakobus. Tapi begitu Tuhan Yesus ditangkap, kemudian dianiaya, lalu disalibkan, lalu dikuburkan, lalu bangkit dari antara kematian, dia mulai berpikir, kakak saya itu orang biasa, tapi kenapa dia menjadi seperti itu? Akhirnya dia mulai sadar, benar, dia adalah Tuhan. Dan saya yakin ibunya Maria pun mengatakan, dia bukan kakakmu biasa. Dia adalah Tuhan. Dan sejak saat menyadari bahwa kakaknya rela menderita, kakaknya rela teraniaya, tapi dia tetap dapat mengasihi mereka yang menganiayanya, tetap dapat tersenyum, tetap dapat menerima, tetap menjadikan itu suatu kebahagiaan. Maka sejak saat itu dia menjadi percaya dan akhirnya menjadi tokoh tiang penyangga gereja mula-mula. Mengapa? Oleh karena Yakobus melihat kehidupan kakaknya itu, Tuhan Yesus. Dia bisa menulis seperti itu. Ini hebat. Menganggap tekanan demi tekanan, penganiayaan demi penganiayaan ada suatu kebahagiaan. Dan ini adalah mindset. Ini adalah pikiran kita. Saya ingin katakan, sudut pandang seseorang dalam menyikapi suatu hal menentukan sikap dan tindakan orang tersebut. Ya. Kebahagiaan seseorang sangat ditentukan oleh bagaimana kita memandang segala sesuatu yang dialaminya. Kalau ada dua orang, satu penjual es cendol, yang satu penjajah memberikan jasa payung hujan. Kalau mikirnya negatif, mereka akan selalu berantem. Pas hujan, penjual es cendol, mati saya, nggak laku dagangan saya. Orang kedinginan nggak mungkin akan beli es saya.
nombok lagi saya. Tapi yang penjual jasa payung, hore, dapat banyak. Satu menderita, satu bahagia. Pas lagi musim kemarau, penjual es, hore, dapat duit banyak. Enggak ada hujan, penjajah payung, enggak laku aku. Menderita. Karena kita memandangnya dari sudut pandang, kalau kita memandang dari sudut pandang yang lain, pas hujan, penjual es mengatakan, puji Tuhan, kakak dapat duit banyak. Pas musim kemarau, ada yang kakaknya mengatakan, Dek, syukur esmu laku keras. Beda kan? Sudut pandang ini yang menentukan sikap seseorang menghadapi sesuatu. Nah, saya berharap Bapak-bapak, ibu-ibu saudara setuju. Penganiayaan yang kita pandang sebagai penderitaan menghasilkan hidup menderita. Ya kan? Tetapi penganiayaan yang kita pandang sebagai kebahagiaan, hasilnya hidup bahagia. Berbeda, sama-sama dalam kondisi teraniaya. Sama-sama dalam kondisi yang tertekan. Tapi kalau kita memandangnya itu sebagai suatu penderitaan, hidup menderita. Mukanya cemberut terus, ora iso tersenyum. Tapi kalau kita memandang sebagai suatu kebahagiaan, hasilnya hidupnya bahagia, mukanya tersenyum lebar. Ini kalau kita memandang dari sudut pandang yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, Yakobus mengajarkan kepada kita dari sudut pandang ini, supaya anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kita sedang dalam pencobaan. Amin. Saya berharap kita semua bisa melakukan apa yang disampaikan Tuhan melalui Yakobus ini. Oke. Yang kedua, kalau kita dalam pikiran kita sudah ada suatu pemikiran, pandangan yang mengatakan bahwa penderitaan itu, penganiayaan itu ada kebahagiaan bagi kita. Memandang sebagai suatu kebahagiaan, sehingga kita tidak akan mengalami suatu tekanan yang begitu dalam. Karena kita, orang yang bahagia itu kan mukanya kan sukacita kan. Nah, yang kedua, lihat ayat 3 dan ayat 4, satu rangkaian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Waduh, saya senang dengan kalimat-kalimat ini. Saya nggak tahu apakah Yakobus dulu pernah kuliah di jurusan psikologi atau enggak, saya nggak tahu. Tapi ini sangat-sangat memasuki dunia psikologis. Ya. Secara psikologi ini sesuatu yang memberikan kita dorongan semangat untuk luar biasa. Menganggap penganiayaan sebagai suatu kebahagiaan. Lalu yang kedua ini, kita harus bertekun dalam penganiayaan. Orang akan kembali mengatakan, ini ngawur lagi ini Yakobus ini. Orang dianiaya kok bertekun. Yang namanya bertekun itu apa sih? Bertekun itu kan ini. Bertekun itu sungguh-sungguh dan tetap tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Ya. Dalam hal ini, sungguh-sungguh dan tetap tenang menghadapi ujian, pencobaan, penganiayaan. Mampukah kita dapat bersungguh-sungguh dan tetap tenang menghadapi penganiayaan itu? Ini yang Tuhan mau. Ini yang Allah mau bagi kita. Kalau kita ada dalam penganiayaan, tetaplah tenang.
Jangan gerusa-gerusu, jangan bingung sana kemari kayak orang linglung. Karena apa? Karena apa? Karena orang yang tenang dikatakan itu supaya kamu menjadi sempurna, supaya kamu menjadi utuh, supaya kamu tidak kekurangan suatu apapun. Ini adalah berkat yang kita peroleh kalau kita bertahan dalam menghadapi penganiayaan. Sempurna. Sempurna itu bukan berarti kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus yang sempurna. Enggak. Kita tidak mungkin selama kita masih hidup di dunia ini masih doyan kue tio, masih doyan nasi bakar, masih doyan makanan-makanan dunia. Kita tidak akan sempurna. Tetapi sempurna di sini yang dimasukkan adalah kita akan kelihatan, orang lain memandang, dan kita sendiri akan merasa kita menjadi semakin dewasa, kita menjadi semakin matang. Saudara, orang semakin bertambah umur, mestinya semakin dewasa. Dan orang paling merasa tidak nyaman kalau dibilang, kamu udah tua tapi belum dewasa. Kan gak enak kan kalau dikatakan begitu kan. Sudah umur tapi kok gak dewasa. Itu apa artinya? Mungkin salah satu indikatornya mengatakan begitu karena dia tidak bisa bertekun dalam penganiayaan. Bertekun dalam tekanan. Ini satu bagian yang harus kita pikirin baik-baik. Kalau kita menjadi orang yang dewasa, yang semakin matang, kita harus tetap bertahan. Bertahan dalam penganiayaan. Karena itulah yang dikatakan oleh Yakobus, kita akan menjadi sempurna. Kita akan menjadi utuh. Ya, menjadi utuh. Artinya utuh itu adalah kita tidak bercacat. Bukan banyak korengan yang ada di tubuhnya, bukan karena cacat fisik. Tetapi kehidupan kita tidak terlalu banyak jeleknya. Kehidupan kita tidak terlalu banyak, ya kalau orang saudara kita sebelah itu mengatakan banyak mudaratnya. Ya, tidak terlalu banyak hal-hal negatif yang orang pikirkan tentang kita. Kan sekarang ini, maaf. Orang sekarang ini kan selalu berpikir ya, banyak orang ya, memandang Pak Presiden kita antara setahun yang lalu dengan sekarang kan beda. Ya, berbeda. Terkadang orang hanya memikir luarnya saja, tidak memikir yang ada dalam kandungan dalamnya. Ini bukan politik ya. Saya nggak mau bicara lebih lanjut tentang itu. Tetapi terkadang orang melihat apakah kita ini sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang benar, tingkat kedewasaan kita, tingkat kematangan kita dalam menghadapi berbagai macam masalah, persoalan, kehidupan yang ada dalam diri kita. Ini, kalau orang lain sudah mengatakan, kamu sudah tahu aku, tidak usah. Tuh lihat, dia itu loh. Wah, kalau kita sudah mengatakan begitu, ini menunjukkan bahwa orang sudah menilai, ini yang utuh, ini yang kurang utuh, ini yang tidak utuh. Ini yang bercacat, ini yang kadang-kadang bercacat, ini yang tidak bercacat. Oleh karena apa? Dipengaruhi oleh tingkat ketekunan seseorang. Kasih tugas ini, oke, siap. 3 bulan ngelokro. Ngelokro itu loyo. Kasih tugas ini, kasih tugas itu, siap. 6 bulan mengundurkan diri. Kasih tugas ini, kasih tugas itu. Dah, nggak mau. Bikin masalah saja. Terkadang kondisi itu ada dalam pikiran kita. Ya kalau kita nggak mau masalah ya jangan ngapa-ngapain. Betul ya Pak Edi? Kamu sudah kenyang dengan Pak Edi itu, banyak masalah waktu jadi pengurus yayasan. Ya, gitu ya. Kalau kita tidak mau bermasalah, ya kita nggak usah ngapa-ngapain, duduk manis saja.
Semakin banyak aktivitas akan semakin banyak kemungkinan terjadinya masalah. Itu wajar. Tapi yang menunjukkan kita ini menjadi pribadi yang dewasa atau tidak ada, apakah kita bertekun. Nah, amin Bapak Ibu. Yang ketiga dikatakan tidak kekurangan suatu apapun. Kalau kita bertekun, kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Bukan masalah materi ya, tetapi perhatian orang. Ya, perhatian orang itu kepada kita akan menunjukkan perhatian yang benar. Kita tidak akan kekurangan. Kalau kita perlu apa-apa, udah tenang aja, saya di belakangmu. Bukan hanya Tuhan yang menopang kita, tapi saudara-saudara kita, orang-orang yang dekat dengan kita, bahkan orang yang mungkin simpati dengan kita. Aku tenang. Bukan sekarang jangan takut, saya sudah di sini. Bukan begitu ya. Ini menjadi suatu pengajaran. Ini secara psikologis banget ini ya. Ini mempengaruhi bagaimana kita memandang sesuatu. Nah, kalau kita sudah bisa bertekun dengan baik, itu akan ada pada kita. Dan itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mampu bertahan dalam penganiayaan. Saya berharap firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kita. Kalau suatu saat Bapak Ibu dan Saudara ada dalam penganiayaan, satu, ingat tidak sendiri. Ingat tidak akan sampai tergeletak. Caranya anggap sebagai suatu kebahagiaan dan terus bertekun menghadapi penganiayaan. Pasti badai pasti berlalu. Tidak akan selamanya mendung itu kelabu. Jadi pasti suatu saat akan tersingkapkan. Dan itulah kita kalau kita bertahan dalam penganiayaan. Pada akhirnya saya akan akhiri dengan satu ayat Alkitab. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 12. Saya sudah tulis ada di depan. Yakobus pasal 1 ayat 12. Silakan dicek melalui Alkitab masing-masing, handphone masing-masing ada di sana. Pas saya hanya mengcopy dari Alkitab. Yakobus pasal 1 ayat 12. Lagi-lagi ini apa yang ditulis oleh Yakobus begitu luar biasa. Mari kita baca bersama-sama. 1, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Luar biasa ya, mahkota kehidupan. Ada sesuatu yang Tuhan siapkan bagi kita kalau kita bertahan dalam penganiayaan itu. Mahkota kehidupan. Karena itu mari kita menyikapi setiap tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita sikapi pressure, pencobaan, penganiayaan itu dengan keberanian. Saudara, saya pakai baju merah. Saya punya maksud. Ini filosofi warna ya. Merah artinya berani. Berani menghadapi penganiayaan yang ada. Amin? Amin. 1 Korintus 3. Bukan 1 Korintus ya. Ulangan 31. Satu ayat lagi ini ya. Ayat yang ke-6 bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, bahasa Indonesia sehari. Ulangan 31 ayat 6. Lihat dari depan sini karena berbeda dengan kecuali yang dari HP bisa disetting dengan bis. Mari kita baca bersama-sama ya. Ulangan 31 ayat yang ke-6 dari depan sini. 1, 3. Hendaklah kamu teguh hati dan berani. Jangan takut kepada mereka. Sebab Tuhan Allahmu sendiri yang akan menolong kamu. Ia tidak akan mengecewakan atau meninggalkan kamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berfirman kepada kami. Kami yakin, kami percaya firman-Mu menguatkan kami.
Dan firman-Mu menjadikan kami semakin mengerti bahwa dalam kami menghadapi tekanan, bahkan penganiayaan pun, kami dapat menyadari bahwa kami tidak sendiri. Kami tidak akan jatuh tergeletak karena Tuhan yang menopang kami. Lalu bagaimana caranya supaya kami dapat bertahan? Kami menganggap penganiayaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Harus menjadikan itu dalam pikiran kami supaya kami tetap menikmati kebahagiaan saat kami ada dalam tekanan. Dan Tuhan mengajar kami dengan bertekun, tetap tenang menghadapi segala tekanan, penganiayaan apapun juga. Karena kami tahu Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Karena kami tahu Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Terima kasih Bapak atas semuanya ini. Mohon ampun kalau selama ini kami tidak bertahan dalam penderitaan. Ampuni kami kalau selama ini kami cenderung tidak meminta pertolongan pada Tuhan untuk menguatkan kami. Kami gampang menyerah, putus asa. Namun hari ini kami bersyukur Engkau memberi kekuatan kami. Supaya dalam penganiayaan, pikiran kami mengatakan kami tidak akan sendiri dan kami tidak akan jatuh tergeletak. Terima kasih ya Tuhan, jadikan firman-Mu menjadi pedoman kami, menjadi petunjuk kami, kompas hidup kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan nyanyian pujian nomor 181, betul ya? Betul ya, Mbak? 181. Mari kita akan nyanyikan. Pada saat lagu ini kita nyanyikan. Kalau ada di antara Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mungkin hari ini ada di dalam tekanan, ada di dalam penganiayaan, berdoalah kepada Tuhan. Kalau saudara berkenan maju ke depan menyampaikan kemungkinan mohon didoakan atau apa, Pendeta Julianus bisa berdiri nanti menyambut mereka supaya mereka dapat didoakan dengan baik. Atau saudara mohon kekuatan Tuhan supaya dalam menghadapi pencobaan tidak jatuh, supaya tetap merasa Tuhan ada bersamanya. Berdoalah kepada Tuhan, dan kalau saudara berkenan maju, silakan sampaikan. Tuhan tahu apa yang jadi pikiran, Tuhan tahu apa yang saudara rasakan dan yang saudara alami sekarang ini. Apapun itu, mari kita nyanyikan. Ya Yesus, ku berjanji. Kalau ada yang mau mengambil keputusan, silakan. Keputusan apapun itu. Yang kedua, nyatakan hadirat-Mu. Nyatakan hadirat-Mu, godaan pun dekat, kilauan sinar jaga, serah
yang keempat, ya Yesus, Kau berjanji. Bapa, itu janji kami kepada Tuhan untuk setia kepadamu, tetap memegang teguh kebenaran firman-Mu yang salah satu di antaranya yang hari ini Tuhan memberkati kami bertahan dalam penganiayaan. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami menjadi pelaku firman yang sesungguhnya, dan kami menganggap segala tekanan, penderitaan, penganiayaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Dan kami tekun, tenang menghadapinya. Sehingga kami pada akhirnya dapat lepas dari tekanan penganiayaan itu. Lolos, dan kebahagiaan akan semakin sempurna kami rasakan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat ini, simpatisan, semuanya, kalau sekarang ada dalam tekanan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan topang selalu kehidupannya dengan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu, supaya mereka semua akan memiliki kekuatan yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jadikan semua membuat kami makin menikmati indahnya kami mengikut Engkau. Bapa, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing dengan aktivitas kami masing-masing sesuai dengan apa yang sudah kami rencanakan. Tuhan pimpin sertai semua aktivitas kami, sehingga kami semua sungguh-sungguh merasakan penyertaan-Mu itu, dan kami semakin Tuhan yakinkan Engkau baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan hadapkan hati, pikiran, dan roh kita kepada Allah. Dan terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, anugerah, kasih karunia, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang tercurah begitu nyata dalam kehidupan kita, serta persekutuan Roh Kudus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, memberi kekuatan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan bahkan menjaga, melindungi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dari berbagai macam tantangan, hambatan, rintangan apapun juga, sehingga mampu untuk mengatasi semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Menjadi suci.
Silakan duduk kembali. Saya serahkan membawa acara. Baik. Sebelum kita masuk dalam pengumuman, akan ada rapat urusan gereja yang akan dipimpin oleh Diakon Paulus Petrus Poli. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Mohon perhatian untuk rapat urusan gereja pada pagi hari ini bulan November 2023. Bapak Ibu sebagai anggota Gereja Baptis Indonesia Kebayoran diminta untuk partisipasinya mengisi lembaran yang sudah dibagikan, juga dapat juga memakai Google Form secara online. Dan Bapak Ibu dapat mengisi nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi, sehingga suara ataupun pendapat yang Bapak Ibu bagikan dapat dihitung sebagai suara yang akan dihitung segera oleh panitia. Saya akan bacakan. Yang pertama, mengusulkan kepada jemaat GBIK untuk menyetujui permohonan pinjaman ruangan ibadah dan fasilitas GBIK untuk sound system dan juga sound system untuk penyelenggaraan kegiatan persekutuan akhir tahun 2023 PBI BPD Jaya Banten yang akan dilaksanakan tanggal 2 Desember 2023. Yang kedua, Bapak Ibu boleh isi karena ini penting untuk memilih calon diakon atau diakon yang diperlukan oleh GBIK, mengusulkan kepada jemaat GBIK untuk menyetujui formasi panitia pencalonan diakon berdasarkan nama yang diusulkan jemaat GBIK sesuai dengan RUG GBIK tanggal 24 September 2023. Yang pertama, perwakilan kaum muda, Saudara Yosia Marsino. Yang kedua, perwakilan kaum pria, Bapak Dadi Haribowo. Yang ketiga, perwakilan kaum wanita, Ibu Dahlia Tarapa. Yang keempat, perwakilan kaum pria senior atau 60 tahun ke atas, Bapak Andreas Wangsa. Kelima, perwakilan kaum wanita senior 60 ke atas, Ibu Nancy Remo. Dan juga Bapak Ibu diminta untuk dapat mengisi untuk panitia yang akan melayani dan juga organisasi di tahun 2024. Dengan Bapak Ibu mengisi dan memberi suara, mereka akan dengan sukacita melayani dengan baik. Baik, saya akan bacakan untuk panitia organisasi. Di situ ada nama-nama yang Bapak Ibu dapat memberi persetujuan, ya. Terus panitia peralatan, terus panitia upacara gereja, panitia atau organisasi panitia doa, ya. Ini ada tambahan dari anggota panitia doa. Yang keempat, ini khusus untuk sekolah minggu, untuk para guru. Bapak Ibu dapat isi sebagai usulan dan persetujuan. Di sini ada wakil, bendahara, dan koordinator. Terus ada bagian-bagiannya, bagian asuhan, bagian indria, pratama, madya, tunas muda, muda remaja, pemuda, dewasa 2, dan dewasa 1. Bapak Ibu dapat mencontreng, tapi jangan dengan garis lurus ke bawah. Ya. Contreng berarti Bapak Ibu membaca setiap nama-nama guru yang diusulkan. Itu saja yang menjadi isian kita pada rapat urusan gereja Jakarta 26 November 2023, Asisten Gembala Sidang Pendeta Agus Pandrimo, Koordinator Diakon Paulus Petrus Poli, Ketua Panitia Perancang Bapak Dadi Haribowo, Sekretaris GBIK Ibu Ika Suharti Darmo. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, saya meminta kesabaran Bapak Ibu sejenak. Sebelum kita akan meninggalkan ruang ibadah, saya akan membacakan beberapa pokok pengumuman dalam warta gereja kita. Pertama, pada pagi hari ini, puji Tuhan pada ibadah pagi 1 dan 2 sudah dilayani oleh Pendeta Radik Irianto. Dan nanti ibadah sore akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Julius Tarapa, dikarenakan Pendeta Agus juga beberapa tim panitia PI sedang melayani upacara agung perjamuan Tuhan dan pembaptisan di cabang Gerbang Mutiara, Sindu, dan Marga Mulia, Kalimantan Barat.
Gereja mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Davindo Dani yang mempersembahkan bunga dan juga mengundang untuk kita semua yang rindu untuk bisa mempersembahkan bunga bisa menghubungi di panitia dekorasi di nomor yang sudah ada di buletin. Selanjutnya ada kabar dari persekutuan rutin kita seminggu ke depan pada hari Selasa akan ada persekutuan WBI dan PBI. Persekutuan WBI akan diadakan secara hybrid, online dan onsite dengan ada tema kesehatan ginjal yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Ana Marsino. Dan pada PBI akan diadakan secara Zoom pada hari Selasa pukul 7 sampai jam 9 malam. Ada persekutuan dengan tema mengenal Advent yang akan dibawakan oleh Pendeta Emeritus Julianus Sarapa. Selanjutnya mengundang kita semua boleh hadir dalam ibadah doa pada hari Rabu dan Sabtu. Pada hari Rabu setengah 7 malam secara onsite dan Rabu pada Sabtu secara setengah 6 pagi secara Zoom. Akan dibawakan tema dengan tema tahan banting. Selanjutnya mengundang kaum muda untuk bisa hadir bersama dalam persekutuan KMBI secara Zoom pada hari Sabtu 2 Desember pukul 4 sore akan ada tema persekutuan kelas doktrin baptis seri terakhir dengan judul Akhir Zaman. Dan selanjutnya juga mengundang untuk kaum muda bisa hadir dalam Natal gabungan dengan tema United pada hari Sabtu 9 Desember pukul 4 sore onsite di GPIK. Mengundang untuk adik-adik semua yang mau bergabung dalam paduan God Little Shepherd untuk bisa latihan hari ini setelah ibadah pagi 2 dan akan nanti bernyanyi di hari Minggu 3 Desember 2023. Untuk adik-adik bisa mari hadir dan berlatih bersama. Selanjutnya juga mengundang dalam persekutuan harmoni kita semua yang akan diadakan hari ini di aula setelah ibadah pagi 2 dengan tema Doing the Right Things Wrong. Akan dibawakan oleh Pendeta Muda Budi Jonathan. Juga dari sekolah minggu mengundang untuk seluruh ketua bagian bisa hadir dalam rapat pada hari Minggu 3 Desember di aula setelah ibadah pagi 2. Dan selanjutnya gereja memberikan kesempatan kepada seluruh jemaat untuk bisa jadi saluran berkat kepada anggota gereja kita yang memerlukan. Akan ada sudah disediakan amplop Natal yang akan dikumpulkan sampai tanggal 17 Desember 2023. Untuk Bapak Ibu ya juga bisa mengirim melalui transfer di nomor yang sudah ada di buletin dan juga diberi angka 200 sebagai kode tujuan. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa melihat di warta gereja kita ada laporan keuangan juga pokok doa. Terima kasih. Sebelum kita meninggalkan ruang ibadah, mari bersatu teduh sejenak. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.